Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Sahabat IoT Indonesia, revolusi industri keempat ya sudah jadi percakapan umum. Walaupun belum setrending berita KDRT artis atau berita politik, teman-teman. Revolusi keempat, revolusi industri keempat maksud saya, sudah jadi obrolan warung kopi ya, dari petani sampai menteri, apalagi ngomongin soal smart city nih ya. Istilah IoT atau AI sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Perkenalkan saya Novi Aryan, Head New Ventures and Technology Incubation dari PT Excel Axiata. Sekarang saya ditemani pakarnya, orang yang paling berkompeten. Waduh. Intinya agar obrolan soal revolusi industri keempat tadi tidak cuma di warung kopi ya, tapi menjadi obrolan yang implementatif ya. Saya perkenalkan Mas Araf Anbia. Ya. Halo, selamat siang Pak Novi. Ya. Gimana kabarnya Mas Araf? Saya manggilnya bro atau apa enaknya? Oke. Sehat Mas Araf ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Oke, mantap banget kalau gitu. Saya harap Mas Anbia itu saya tahu Mas Araf dia senang olahraga ya, sepedanya luar biasa. Saya berharap teman-teman IoT di luar sana juga sesemangat Mas Araf ya. Jadi gini intinya, tanpa berlama-lama Mas Araf boleh dong kenalin diri dulu. Kalau kita semua tahu ya Mas Araf itu CEO dari Jakarta Infrastruktur Propertindo ya. Tapi kita mau denger nih yang lebih pribadi ya. Hobi atau apapun yang mungkin Mas Araf boleh disampaikan ke publik. Silakan Mas Araf. Ya terima kasih ya Mas Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya saya sendiri ini memang seperti yang disampaikan memang suka olahraga gitu ya. Iya. Ya, terus udah gitu suka juga ngulik-ngulik yang berbau-bau teknologi lah ya. Hubungannya dengan yang teknologi, telco ya, karena kebetulan kuliah juga dulu juga ada di ST Telkom Bandung sebetulnya. Sama mungkin kita ya. Iya. Ya memang sejak April 2022 ini saya mendapatkan amanah baru untuk menjadi CEO di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo. April 2002, berarti belum genap setahun ya? Ya, belum. 2022 baru. 2022 tahun ini, ya. Nah, kemudian ya ini cukup challenging gitu ya, karena mengingat PT JIP ini adalah salah satu dari anak usahanya Jakpro Group ya. Dimana Jakpro Group itu satu dari 23 BUMD yang ada di Jakarta di Pemprov DKI gitu. Jadi nah JIP sendiri di dalam Jakpro Group itu satu dari 6 anak usaha yang bergerak di bidang ICT Telco. ICT Telco. Betul. Iya. Kurang lebih ya saat ini kita punya sekitar 6 pilar bisnis yang hubungannya di layanan, infrastruktur, telekomunikasi dan dengan semangat yang tadi Mas Novi cerita masalah IoT, masalah AI, masalah data itu juga sesuatu yang kami saat ini cukup dalami lah ya, gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi udah cocok banget nih sahabat IoT Indonesia. Mas Araf ini memang sudah tepat didatangkan ke Excam untuk mencerita soal perkembangan ICT khususnya ya, anak dari revolusi industri keempat. Okay. JIP itu apa sih Mas Araf? Oke. JIP itu apa? JIP itu singkatannya itu Jakarta Infrastruktur Propertindo. Ya. Tadi seperti saya yang udah sampaikan, kami ini satu dari 6 anak usaha Jakarta Propertindo. Di mana Jakpro sendiri itu adalah satu dari 23 BUMD Pemprov DKI saat ini gitu ya. Jadi dan Jakpro sendiri selain bisnis utamanya ada di properti, juga ada di utility dan juga sekarang merambah ke teknologi informasi gitu kan. Nah, kami mendapatkan amanah gitu ya untuk fokus di ICT Telco saat ini, dan memang kebetulan sejak tahun 2006 JIP berdiri itu memang awalnya memang bergerak di menyediakan infrastruktur telekomunikasi seperti tower, mini pool dan lain-lain. Nah, kita ini sekarang baru ulang tahun nih tanggal 2 Oktober kemarin, ya kan. Jadi umur kita sekarang JIP ini udah 16 tahun. 16 tahun. Iya, kalau manusia tuh 16 tahun lagi lucu-lucunya. Lagi lucu-lucunya, luar biasa. Lagi pengen belajar banyak gitu berbuat sekreatif mungkin dan lain-lain, tapi tidak melupakan tujuan utamanya ya. Sebagai perusahaan ya kita harus mencari
keuntungan lah, kurang lebih seperti itu. Yes. Kalau ngomongin properti dengan IT, dulu sebelum berkembang IT mungkin sendiri-sendiri ya. Sekarang ada properti, ada IT, akhirnya digabung, makanya Mas Araf ada di ICT, tapi juga support ke properti gitu ya, kira-kira kayak gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah sekarang kan kalau ngeliatin smart city lagi rame-rame mungkin sebelum pandemik. Nah sekarang dengan kondisi ekonomi kita sekarang Mas Araf, yang ya bisa dibilang ya memang ada kabar baik kita growth ya pasca pandemi ini, tapi saya lihat masih ada sisa-sisa yang harus direcover lah ya di masyarakat Indonesia khususnya Jakarta ya. Itu kira-kira kalau dari kacamata Mas Araf atau dari JP sendiri impact-nya gimana ya antara kondisi ekonomi kita yang sedang recover dengan perkembangan ICT di era smart city atau di era sekarang lah kira-kira gitu. Ya jadi ya mungkin kita sama-sama tahu lah kita nih habis melewati 2 tahun yang cukup berat ya kemarin pandemi COVID itu mungkin nggak cuman di bidang 1 atau 2 sektor bidang perekonomian tapi segala sisi bidang itu kena gitu ya. Dan ya tapi kalau kita lihat terobosan atau apa yang muncul pada saat pandemi itu mungkin Mas Topi juga paham ya, kita tuh jadi kenal yang namanya meeting lewat online. Sekolah online. Terus ya bahkan kita reunian online ya. Ada tuh ya reunian online ya. Nah itu kan juga satu hal yang menjadi bukti fakta ya bahwa teknologi ICT itu pada saat di pandemi justru membantu kita tetap berinteraksi, ya kan? Karena bagaimanapun manusia butuh interaksi gitu kan. Dan bahkan walaupun bisnis memang slowing down dan lain-lain, bahkan pertumbuhan ekonomi kita pada saat itu juga lagi drop gitu ya. Bahkan nggak cuma Indonesia lah, semua lah ya di dunia juga. Nah pada saat 2022 ini saya melihat bahwa ini saatnya kita memang lagi recovery seperti yang Mas Novi bilang, lagi take up nih gitu kan. Tapi apa yang kemarin kita lakukan selama pandemi itu ternyata kita bisa bawa gitu. Kalau kita lihat sekarang kan masih ada yang kantor hybrid ya kan, sekolah juga ada yang hybrid gitu loh. Hybrid dalam artian di sini bisa offline bisa online. Dan ini lebih memudahkan, bahkan sekarang beberapa aplikasi untuk pertemuan online tadi itu udah cukup populer lah di Indonesia, khususnya di Jakarta juga ya. Kita menyebut beberapa nama aplikasi mungkin saya nggak bisa sebutkan ya. Dari yang Z gitu kan, dari beberapa operating system juga ada. Nah itu yang kita bisa rasakan, yang kita langsung sentuh ke masyarakat. Nah JIP di Jakarta ini sebagai salah satu perusahaan atau anak usaha dari BUMD ini cukup fokus untuk memberikan layanan infrastrukturnya. Jadi semua tadi aplikasi, semua yang tadi kita bisa rasakan itu butuh connectivity. Kita butuh, ya kalau ngomongin ininya jalan tolnya ya, kabel ya kan. Nah fiber optiknya, kemudian juga tiang-tiang mikrosellnya buat memberikan connectivity ke perangkat-perangkatnya tadi. Nah di sini kita akan meningkatkan lagi, selain kita juga memiliki tadi infrastruktur telco, kita juga ingin memberikan yang lebih. Jadi tahun ini beberapa new business, new stream mau kita create, sebagai salah satunya mungkin nanti ada data center, kemudian juga kita lagi banyak berkolaborasi dengan pihak swasta, komunitas telekomunikasi Indonesia, mungkin kalau bagus-bagus bisa masuk ke internasionalnya ya, dalam komunitas maksudnya ya. Nah ini yang sedang kita tingkatkan agar kita bisa leverage posisi JIP saat ini untuk kondisi saat kita recovery dan menyambut telecommunication 4.0 tadi yang tadi industri 4.0 tadi. Terus kalau saya lihat memang banyak ngebangun ini ya, ngebangun backbone juga ya. Kalau internet kan yang dari data Excel sendiri luar biasa peningkatannya, mungkin bisa sampai 50 sampai 100 hampir 100% peningkatan traffic internet ya, data. Di Indonesia sendiri pengguna internet udah sampai 210 juta kalau nggak salah. 235 juta dari penduduk Indonesia 276 juta something gitu. Jadi udah hampir
hampir 85% orang Indonesia udah megang internet gitu ya. Jadi saya ngebayangin justru Mas Araf ini posisinya jadi krusial banget ya untuk menyediakan backbone di Jakarta khususnya. Jakarta aja ya Mas Araf ya. Ya. Itu gimana Mas Araf? Ya jadi sebetulnya kalau boleh saya luruskan ya. Jadi kami memang ada beberapa kabel optik yang kita provide, khususnya buat mendukung layanan internet di aset-aset baik itu di Jakpro maupun di Pemprov. Contohnya di rumah susun, kita sedang gelar gitu ya buat FTTH. Nah ini saat ini 12 rumah susun udah kita gelar, kemudian saat ini 23 rumah susun lagi kita bangun ya. Nah tujuannya itu tadi kita ingin memberikan layanan kepada masyarakat tadi, layanan internet. Jadi artinya kenapa rumah susun? Karena memang kita berharap, nah tadi dari masyarakat di level tertentu pun juga bisa menikmati, menikmati, bisa akses. Itu yang pertama. Yang kedua, selain kabel optik, kami juga sedang membangun dan ini adalah bagian penugasan ya dari Pemprov, yaitu yang disebut SJUT. Gitu. Jadi sarana jaringan utilitas terpadu ini kita bangun. Kebetulan itu Jakpro dan Jakpro meng-assign ke kami, ke JIP, membangun sekitar 32 ruas jalan yang ada di Jakarta Selatan dan di Jakarta Timur. Saat ini Jakarta Selatan sekitar 12-13 ruas jalan sih sudah selesai kita bangun, dan mungkin mudah-mudahan ini akhir tahun ini, awal tahun depan kita mau gas lagi nih buat di Jakarta Timur. Tujuannya apa? Tadi ini bikin biar kota lebih rapi Mas, secara estetika. Jadi kabel-kabel udara yang di atas kita turunin ke bawah. Tapi kabel-kabel tadi bukan punya kami, itu punya teman-teman dari operator, dari ISP, tapi polongannya kita siapkan gitu kurang lebih seperti itu. Jadi itu kontribusi JIP yang real dan saat ini yang fokus sedang kita jalankan. Ya terlepas itu kita juga harus tetap kreatif ya, kita cari bisnis turunan yang lain dari SJUT tadi gitu. Pasti banyak. Mas Araf dari JIP udah siapin kabelnya, jalan tolnya, malah hostingnya, rumahnya SJUT. Nggak kepikiran ini Mas Araf di sisi data centernya misalnya? Nah, data center ini alhamdulillah sudah masuk ke dalam program kita sebagai Newstream, tapi mungkin ini masuk ke RKP tahun depan, ya kan? Budgetnya sudah kita kaji, bahkan kajiannya, dan kita juga sudah banyak ngobrol dengan beberapa pemain-pemain data center, mau dari luar, dari dalam, banyak lah, ya kan? DCI juga kita ajak ngobrol, kemudian Telkom juga kita ajak ngobrol juga. Nah, kenapa JIP atau Jakpro juga akan masuk ke data center? Kayak itu tadi kita ngelihat bahwa sebagai memberikan layanan infrastruktur kita bikin end to end gitu kan. Betul. Nggak cuma jalanannya aja, sekalian juga kita sewakan buat hostingnya tadi, buat routernya, buat servernya dan lain-lain. Nah ini kan end to end ya, end to end, dan tadi kita mau masuk IoT pasti 5G dong gitu kan, 5G use case ya kan. Nah itu tadi semua itu kan kalau kita ngomongin 5G use case, kalau ketemu orang ya pengennya udah cepet, security-nya tinggi, terus nggak ada masalah lagi kan. Pokoknya semuanya pengen the best gitu. Nah itu yang kita pahami dan mudah-mudahan ini bisa kita implementasikan Mas. Yes. Yang kalau ngomongin transformasi di kita sendiri, Excelsen berubah ya Mas Araf. Dulu kita telco company, sekarang kita sudah bergeser menjadi digital solution. Bahkan kita udah mendeklar sebagai the first converged operator. Ya, jadi kita nggak ngomongin cuma telco-nya saja, tapi service-service di dalamnya. Ngomongin transformasi di Excel sekarang sedang berjalan juga dan mudah-mudahan lancar. Kalau saya nggak ngerti kalau di JIP atau dengan Pemda sendiri untuk transformasi ke digital tadi, Mas Arif dari mikirin kabelnya sekarang harus mikirin data center, mungkin nanti ke depannya mikirin kontennya juga gitu ya. Nah, itu ada nggak kendala-kendala Mas? Ya kita sih nggak nyebutnya itu kendala, tapi itu kita sebutnya tantangan, ya kan. Bagaimanapun sesuatu yang baru kan harus kita sosialisasikan dengan baik dan benar. Tinggal kita lihat marketnya mau kemana nih gitu, dan aplikasinya mau apa. Jadi makanya kami di sini sebetulnya sangat senang lah ya bisa berkolaborasi dengan Excel ya, khususnya dengan teman-teman dari Excel Camp ini yang punya anak-anak muda ya, yang baru-baru pada lulus kuliah, kemudian mereka juga pastinya luar biasa pintar gitu ya, passionnya ada di teknologi, kreatifnya pasti dapat. Nah, yuk kita kolaborasi, nih kita ngomongin bisnisnya mau kemana nih. Jadi dari semua yang diolah oleh
Mas Novi dan teman-teman di belakangnya itu mau kita entering bisnis untuk create revenue gitu. Pada saat tadi pertanyaannya untuk mengimplementasikannya tadi itu yang kita anggap challenge-nya gitu. Itu ya. Aplikasi apa sih yang harus kita pilih-pilih dulu nih gitu kan. Contoh misalkan ya kemarin kita bicara license plate recognition. Kita juga di internal juga udah ada diskusi tentang e-sign, e-materai, bla 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 dan lain-lain yang itu tujuannya efisiensi ya. Kita paperless lah gitu ya. Nah kemudian tapi itu butuh waktu ya untuk sosialisasi meyakinkan. Pasti. Betul. Kurang lebih seperti itu. Jadi di mana-mana yang paling terkendala itu bukan cuma di JIP, di Excel, lebih ke mindset biasanya. Betul. Kreatif, kita harus lebih kreatif. Jadi nggak boleh terlalu terjebak dengan masa lalu ya, nggak boleh terlalu Raisa ya. Jadi harus lebih kreatif gitu ya. Nah kalau kan revolusi industri keempat, setahu saya ada namanya blockchain, gitu, ada namanya AI, ada nama IoT, ada namanya cloud computing dan segala macam. Kalau Xcam ini memang fokus ke ini Mas Araf, fokusnya ke IoT. Wow. Ya IoT Internet of Things ya, tapi sekarang sudah merambah ke artificial intelligence, jadi lebih advance gitu ya. Betul. Nah kalau tadi saya udah dengar cerita Mas Araf sendiri soal AI dan IoT posisinya di JIP. Feelingnya Mas Araf Mas Araf sebagai orang yang sangat berkecimpung di dunia smart city khususnya, itu kira-kira berapa lama lagi Mas bakal booming gitu AI dan IoT ini kira-kira? Iya. Memang ini pertanyaannya susah gampang nih. Tapi gini, bagaimanapun kita harus syukurin ya bahwa di Indonesia ini masyarakatnya sangat senang dengan teknologi. Yes. Bagaimanapun harus kita lihat dari evolusi. Ini kita sama-sama Gen X ya. Kita ngalamin dari first G, 2G, 3G kan. Kita generasi yang paling beruntung Mas. Iya. Kita ngeliatin semuanya. Nah pada saat semuanya itu kita liatin, itu bisa gila bagaimana orang Indonesia atau masyarakat Indonesia lebih cepet banget tuh beli handphone baru lah apa yang ini udah 3G beli. Yes. Padahal belum ada networknya, 4G beli gitu. Sekarang aja kita udah banyak yang pakai 5G mobile phone kan. Iya. Walaupun networknya mungkin secara komersial nanti akan kita akan launch. Nah, tapi artinya di situ adalah kita ini sebetulnya sangat siap untuk masyarakat Indonesia ya untuk menjalankan sesuatu yang baru sebetulnya. Yes. Nah itu yang challenge-nya kita. Nah kalau misalkan pertanyaannya berapa tahun lagi, ya ini tinggal dilihat karena 5G pada saat nanti benar-benar komersial launch, itu use case-nya banyak banget kan ya. Amin. Enggak banyak banget kan. Iya, 5G use case itu banyak banget. Nah tinggal kita lihat kebutuhannya ada di mana nih gitu. Itu tanya. Kebutuhannya ada di mana nih? Mau kita ngomongin karena tadi dari 5G kita masuk ke big data pasti dong karena butuh data yang bandwidth yang besar dan lain-lain, latensi yang kecil. Kemudian ditambah lagi juga dengan AI tadi yang tadi Mas Novi bilang itu kan sangat membantu analisa dan lain-lain karena kan semua itu adalah ujung-ujungnya adalah memberikan masukan kepada kita manusia penggunanya. Ini harus ngapain sih? What next? Betul. Gitu loh. Nah itulah yang dibuat tujuannya untuk tadi semua teknologi tadi. Untuk kita memudahkan mengambilkan keputusan apapun ya dari segala macam segmen bisnis saya lihat. Yes, betul. Kalau saya lihat memang orang Indonesia paling gampang adopsi teknologi baru. Ya. Cuma memang ketika ditanya what next-nya gitu, kira-kira bisnisnya apa yang sesuai itu butuh awareness gitu ya dari orang-orang. Tapi pengalaman sih kemarin kita dari 3G ke 4G aja kan nggak nyampe 5 tahun Mas. Iya. Bener nggak? Sekarang dari 4G ke 5G which is dari sisi teknisnya itu 10 kali lipat lah, 100 kali lipat dari sisi segala macam speknya. Harus nih kita ngomongin mudah-mudahan ya kalau semuanya lancar nih gitu kan dan passionnya itu di bawah 5 tahun sih harusnya sudah bisa kita nikmatin semua ya dari kehidupan kita gitu. Iya. Sekarang pun sebetulnya udah ada sih beberapa yang banyak, kita nikmatin kan. Jadi, kalau kita mapping kan itu biasanya sektor yang potensial itu di smart city, pasti smart city. Tapi sektor yang paling banyak paling banyak pengguna itu di pertanian. Nah, cuman di petani kan agak susah untuk itu kan challenge-nya kita dong. Iya. Sebagai ini yang harus gimana caranya mindset tadi. Iya. Kemudian kita harusnya juga harus semangat dan harus senang nih kalau misalkan ada orang pengen belajar kayak macam petani tadi, pedagang atau nelayan. Itu memang tugas kita yang harus fill in the gap itu gitu menurut saya.
seneng Mas kalau kita kerja itu impact ke petani, ke Oh, ekonomi seneng gitu banget. kan. Ngeliat orang udah bisa gini aja kita seneng kan. Ada story nggak Mas, JIP itu terkait dengan perkembangan ekonomi di, misalnya ngebantu siapa orang-orang yang yang nggak mampu, tadinya nggak mampu jadi mampu, atau ada kisah-kisah gitu ya? Ya, kita paling dekat mungkin bisa dilihat di YouTube-nya kita ya, di JIP Jakarta Infrastruktur ya. Itu kemarin kita banyak ngobrol dengan penghuni rumah susun. Oke, menarik nih kayaknya. Iya, dan mereka tuh ya happy lah gitu. Mereka bisa nikmatin layanan internet, ya kan, di lingkungan yang mereka hidup lah gitu ya. Yes. Bahkan kita juga ada ngobrol dengan beberapa ibu-ibu gitu ya. Kita sounding nih Bu, misalkan dia suka masak, suka bikin kue lah apa, itu kan bisa jualan kan. Iya. Kita kenalin marketplace kayak apa, kita kenalin beberapa marketplace ya yang bisa mungkin nanti kalau mereka bisa jualan kan skill-skill produk-produk yang mereka bikin gitu loh. Nah, justru ini yang kami juga butuh support nih dari kayak macam Excel atau teman-teman operator ISP dan lain-lain. Yuk kita campaign seperti itu di tempat-tempat seperti, dan insya Allah ya itu imbasnya luar biasa loh. Kita ngelihat mukanya mereka tiba-tiba wah ternyata bisa, ternyata sih bisa. Itu seneng banget gitu. Iya. Salah satu fungsi SK memang salah satunya memang itu Mas, digital literasi gitu. Iya benar. Jadi kalau kita nggak cuma di sini nggak cuma mencetak orang yang jago coding, jago nyolder, jago PCB, IoT, elektronika, tapi kita juga mengkampanyekan tentang perkembangan revolusi industri keempat, sehingga para petani, pedagang, siapapun yang kita pikir nggak punya pengetahuan itu jadi ngerti gitu, betul, jadi paham, dan kita disupport juga sama JIP terkait dengan linknya juga gitu ya. Nyinggung dikit Mas terkait dengan penantangan MOU kemarin ya. Excel Axiata diwakilkan oleh Eskem, itu kan kerjasama dengan JIP terkait baru satu use case sih tentang license plate recognition tadi. Kenapa sih, pengen tahu saya kenapa Mas Araf atau JIP atau mungkin Pemda DKI atau Jakpro itu ada intensi untuk mengadakan kerjasama. Mudah-mudahan bisa lebih luas ya Mas Araf. Ada motivasi nggak Mas yang mungkin kami saya menjawab dari sisi JIP dulu ya Pak. Jadi kalau kita lihat memang tadi ini kan satu use case yang harusnya dan kita tahu sendiri Jakarta nih yang ngetop tuh kan macetnya ya. Iya. Selain macet, banjir dan traffic kendaraan roda 2 dan roda 4 itu kan luar biasa jadi bahasan di mana-mana. Nah, bagaimana juga kita butuh analisa dari situ. Banyak yang kita lakukan, dan saya pikir harusnya dengan teknologi LPR yang dimiliki oleh teman-teman dari Excel ini akan membantu melakukan analisa tersebut. Nah, kami di sini sebagai mediatornya Mas. Artinya yuk kalau memang ada yang perlu di POC-kan, proof of concept, karena bagaimanapun apa yang teman-teman lakukan di sini kan harus challenge-nya itu adalah bagaimana itu bisa masuk ke masyarakat. Bahkan kalau bisa doing bisnisnya kan, cari revenue-nya kan ke sana larinya. Betul. Nah, itu yang semangat yang kita lihat dari sisi kita gitu loh. Iya. Itu aja. Memang sih Mas, kita cari teman sebanyak-banyaknya intinya. Iya dong, ayo dong. Kampus juga, pengusaha juga, betul. Pemerintah daerah juga. Senang, alhamdulillah kita punya koneksi. Kita memang sekarang lagi masanya kolaborasi kok. Gak bisa sendirian Mas. Gak boleh sendirian, jangan sendirian. Nah dari mungkin Mas Araf pernah lihat keliling-keliling di Eskem nih ada macam-macam use case ya. Ada yang untuk parkir, untuk yang macam-macam, ada posyandu juga segala macam. Kira-kira yang paling ini sekalian buat teman-teman yang ada di Eskem bisa juga nih lihat kira-kira use case apa yang paling berpotensi dibeli atau dipakai oleh masyarakat Jakarta gitu, kira-kira gitu. Kira-kira apa Mas Araf? Dari semua tadi LPR kita punya buat saya sih kemarin sensor LPR satu lah ya. LPR masih ya? Yang hubungan dan kedua yang crowd management juga crowd bisa. Management, oke. Ya, karena kita juga bagaimanapun ada beberapa titik iconic place-nya di Jakarta nih yang cukup mulai banyak ya dikunjungi oleh orang gitu kan. Sebagai public place lah ya. Nah, itu kan crowd management juga bisa diimplementasiin di situ. Tapi arahnya nanti mau kemana, itu kita lihat diskusi lah lebih lanjut lah ya. Nah, kemudian yang berikutnya juga selain crowd management juga ini kita bisa bicara cara kita kan kalau ngomongin
Pemprov DKI ya Mas. Saat ini aja kan Mas udah pernah dengar Jaki dong. Jaki. Udah pernah dengar Jaklingko juga. Iya. Semua diintegrasikan dalam bentuk aplikasi. Yes. Itu kan sebetulnya udah Butuh sesuatu sensor yang juga, ya. memudahkan ya kepada masyarakat atau Jakarta. Nah, maksud saya di sini kita coba lihat dari sisi yang lain, di mana sisi bisnis yang lain, di mana ini bisa kita lebih lengkapi lagi gitu loh. Iya. Gitu kan. Tadi kan kalau Jaklingko kan buat transportasi, buat bayar ya kan. Kemudian Jaki kan buat layanan informasinya Mas. Informasi gitu. juga. Kalau ke dunia kesehatan itu masuk juga Mas? Bisa. Kita Maka, ada juga use case. ada juga. Nah, nanti kalau ada use case seperti itu kan nanti kami juga akan coba diskusikan dengan pihak-pihak terkait ya. Iya. Mau di puskesmasnya, Iya. RSUD-nya gitu. Karena saya lihat kemarin kayak misalkan nimbang bayi dari jauh gitu ya. Yes. Iya betul. Mungkin itu bisa juga kita bisa bicarakan dengan pihak terkait yang biasa melakukan itu, dan kita akan pastikan ini bisa nggak pasti sangat membantu dari sisi waktu lah. Mantap. Gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Iya. Ini kayaknya sebenarnya obrolan kita tadi udah cukup memotivasi teman-teman ya. Jadi Mas Arif kita kan generasi telco zaman dulu nih ya. Jadi taunya tentang TDM, DWDM, microwave gitu ya. Pasti Nokia yang pakai antena. Iya. Nokia nyebut merek. Sekarang sudah sangat sangat aneh gitu ya, ada ngomongin IoT, AI gitu kan. Dan makanya kita sini Eskem ini personilnya yang dari generasi X sedikit Mas. Justru yang banyak itu dari generasi milenial ya. Dan mereka yang punya ide kreatif, bikin ngopreknya juga. Nah, tugas kami di sini memang merealisasikan menjadi yang marketable lah sifatnya gitu. Betul. Boleh dong Mas Arif kasih motivasi ke adik-adik kita yang ada di sini supaya dia lebih semangat, lebih berkreasi dan kreatif, dan yang jelas optimis bahwa yang dia bikin itu ada manfaatnya loh di Smart City. Ya kalau dari kami sih tetap berkreasi terus, tetap semangat. Silakan maksud itu Mas. Ya buat adik-adik di manapun ya, khususnya yang sudah bergabung membantu Mas Novi di Excel Camp ini, message kita adalah ya tetap semangat. Artinya dalam sini jangan putus asa, karena bagaimanapun kegagalan itu adalah bagian dari kesuksesan. Bener nggak? Iya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu ide atau apa, ini kayak ini, ya bikin lagi, kita coba lagi gitu kan. Ya kita juga bisa banyak baca literasi bahwa yang punya Facebook kayak, yang punya Google, yang punya apa juga, mereka yang punya semua yang besar-besar itu pasti pernah melalui itu semua. Jadi tadi jangan berhenti belajar, jangan berhenti berkreasi, dan terus banggakanlah Indonesia ini gitu loh. Karena bagaimanapun negara kita ini negara besar, dan kita harus besar juga lah gitu, punya mimpi yang besar juga gitu. Keren ini. Saya boleh minum dulu, boleh? Boleh minum aja. Saya juga minum. Kopinya mantap. Nah, luar biasa. Oke, sahabat IoT Indonesia, akhirnya waktu juga nih Mas Arif yang memisahkan kita ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bro Araf ya, Pak Araf Anbia yang sudah bersedia berkunjung nih ke Excam jauh-jauh dari Tamrin. Deket ya? Dekat. Sudah ngasih paparan juga yang sangat informatif dan cukup mengedukasi ya. Sekalian nih Mas Araf nih, kita mau ada event besar tanggal 27 November, hari Minggu masalahnya. Okay. Mudah-mudahan Mas Araf nanti bisa jadi juri ya di acara itu. Jadi ada use case IoT yang dipamerkan, ya ada mahasiswa peserta inkubasi kita juga yang akan presentasi dari Excel Future Leaders ya. Mudah-mudahan Mas Araf bisa jadi salah satu dewan jurinya gitu kan. Insya Allah. Thank you kalau itu. Kalau udah bisa ya. Kemudian demikian sahabat IoT Indonesia, terima kasih atas atensinya. Jangan lupa saksikan terus ya konten di channel ini. Harus subscribe Excam Rumah IoT Indonesia channel ya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar kamu selalu update dengan berita terkini tentang AI maupun IoT. Semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.